Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kalian semua sehat dan ibu juga sehat supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran kita dengan sebaik mungkin, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran selama masa COVID-19 ini, dimana kita belajarnya secara daring. Ibu harap kalian bisa menjaga kesehatan kalian dengan cara mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan yang diperintahkan. Misalnya kalau kalian keluar rumah harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dan sebagainya. Oke. Baiklah, materi pertama di kelas 11 yaitu mengenai hidrokarbon. Oke. Sekarang kita cari tahu dulu apa itu hidrokarbon. Tapi sebelum kita belajar mengenai hidrokarbon, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari materi ini apa. Nah, tujuan pembelajaran dari materi hidrokarbon ini adalah kalian itu akan tahu kekhasan atau keunikan dari atom karbon, dan dia itu bisa menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Kemudian menganalisis jenis atom karbon berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat pada rantai karbon. Misalnya atom karbon itu bisa terbagi menjadi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi nanti kalian bisa bedakan masing-masing jumlah atom C atau jenis atom C tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahan-bahan alam untuk mencari tahu apa perbedaan di antara tiap jenis dari atom karbon tersebut. Bisa menggunakan molimot, bahan alam yang lain, contohnya tanah liat dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa memahami rumus umum alkana, alkena, alkuna, apalagi tuh alkana, alkena, dan alkuna. Nanti kita cari tahu, dan bagaimana rumus strukturnya, rumus molekulnya, kemudian menghubungkan antara rumus struktur dengan rumus molekul dan juga dengan rumus umum senyawa hidrokarbon. Kemudian kita juga memahami cara memberi nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna sesuai dengan aturan IUPAC. Jadi kita cari tahu dulu apa itu kekhasan atau keunikan atom karbon sehingga bisa terbentuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Oke. Sebagian besar senyawa kimia yang terdapat di alam ini merupakan senyawa karbon, dimana kalau misalnya kita melihat di tabel sistem periodik unsur, dia dilambangkan dengan huruf C. Salah satu senyawa karbon yang jumlahnya sangat banyak dan penggunaannya cukup penting adalah senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa itu terdiri dari dua jenis atom, yaitu atom H atau hidrogen dan atom karbon. Jadi kita sudah tahu bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Nah, di sini ada beberapa contoh zat. Yang pertama ada H2SO4, kemudian ada NaOH, kemudian ada CO2, selanjutnya ada CH4, kemudian ada C5H10 dan CH3COOH. Sekarang kita tentukan yang mana merupakan senyawa hidrokarbon dan yang mana merupakan yang tidak merupakan senyawa hidrokarbon. Ayo, tadi kita sudah tahu bahwa senyawa hidrokarbon berarti ada atom hidrogen dan atom karbon saja. Mari kita cek. Yang pertama H2SO4, apakah terdapat atom hidrogen dan atom karbon? Ya, dia terdapat atom hidrogen tapi tidak terdapat atom karbon. Begitu juga dengan NaOH, tidak ada atom karbon, dan CO2 tidak ada atom hidrogen, sehingga mereka bertiga termasuk bukan senyawa hidrokarbon. Kenapa? Tidak terdiri dari atom hidrogen dan karbon di dalamnya. Sedangkan untuk CH4, C5H10 dan CH3COOH merupakan senyawa hidrokarbon. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat atom karbon dan atom hidrogen.
walaupun di CH3COOH terdapat atom oksigen. Gak masalah, kenapa? Yang penting dia sudah ada karbon dan hidrogen di dalamnya sehingga bisa terbentuk senyawa hidrokarbon. Nah, apa saja keunikan dari atom karbon tersebut? Keunikan atau kekhasan atom karbon. Yang pertama, sekarang kita lihat tabel sistem periodik unsur. Ternyata karbon itu berada di golongan 4A. Kemarin Ibu waktu kelas 1 kalian juga sudah Ibu ajarkan bagaimana cara untuk melihat golongan serta periode dari suatu unsur. Ternyata karbon itu berada di golongan 4A dan berada di periode kedua. Oke, dia memiliki nomor atom sebesar 6 dan nomor massa 12. Yang pertama, ternyata perhatikan dari slide berikut ini ada CH4, artinya satu atom karbon C bisa mengikat 4 atom H. Terus dari mana asalnya? Kita perhatikan kembali. Waktu kelas 1 kita sudah belajar mengenai struktur Lewis seperti tugas sebelumnya yang Ibu berikan. Ternyata karbon itu memiliki nomor atom 6 sehingga memiliki konfigurasi elektron yaitu 2, 4. Maka elektron valensinya berjumlah 4. Kalau dulu kita buat struktur Lewis, elektron itu dilambangkan dengan garis silang atau cross ataupun dot titik kan. Sekarang kita ubah untuk pelajaran hidrokarbon, kita menggunakan garis atau kita sebut sebagai tangan dari atom karbon. Karena si atom karbon memiliki 4 elektron valensi, berarti si karbon juga memiliki 4 tangan. 4 tangan itulah yang bisa mengikat atom lain. Karena di sini kita cerita hidrokarbon, maka yang diikat dari si atom karbon tersebut adalah atom hidrogen. Sehingga kekhasan atau keunikan atom karbon yang pertama adalah bahwa karbon itu mempunyai 4 elektron valensi sesuai dengan konfigurasi elektronnya. Valensi. Terus, bagaimana dengan atom yang memiliki 4 elektron valensi lainnya? Oke, perhatikan slide berikut ini. Coba kamu amati apa yang membedakan antara atom karbon, Si, dan Ge. Sudah? Nah, ada beberapa perbedaan yang bisa kita amati. Yang pertama, dari jumlah kulit. Lapisan-lapisan yang terdapat pada atom karbon, Si, dan Ge itu merupakan kulit. Oke, kalau yang pertama karbon ada berapa kulitnya? 2. Si ada 3. Ge ada 4. Yang tanda tambah di tengah itu merupakan inti atom. Kalau kita lihat pada tabel periodik unsur, karbon memiliki nomor atom 6, Si 14, dan Ge 32. Sehingga mereka memiliki konfigurasi elektron yang berbeda. Contohnya kalau karbon nomor atomnya 6, maka konfigurasinya 2 dan 4. Si nomor atomnya 14, maka konfigurasinya 2, 8, 4. Nah, kenapa? Hal inilah yang membuat lapisan atau kulit dari tiap unsur tersebut berbeda. Maka karbon hanya memiliki 2 kulit, Si memiliki 3 kulit, Ge memiliki 4 kulit. Berarti dari sini bisa kita lihat ternyata nomor atom akan mempengaruhi jumlah kulit berdasarkan konfigurasi elektron. Kemudian perhatikan lagi, semakin banyak jumlah kulit yang terbentuk dari suatu atom berdasarkan konfigurasi elektron dan nomor atomnya, maka akan semakin jauh jarak
dari inti atom menuju kulit terluar. Artinya apa? Jari-jari atom akan semakin besar. Maka dalam satu golongan CSI-GE berada di golongan 4A. Dalam satu golongan semakin ke bawah atau semakin besar nomor atom, maka jari-jari atom juga semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan ukuran atom karbon yang relatif kecil dibandingkan teman segolongannya. Kenapa? Karena karbon memiliki nomor atom paling kecil dalam satu golongan, yaitu di golongan 4A, sehingga jari-jari atomnya juga kecil, maka ukuran atom karbon menjadi yang paling kecil dalam satu golongannya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan di sini ada C2H6. Tadi kalau yang pertama ada CH4, artinya satu atom karbon bisa punya tangan 4. 4 tangan itulah yang mengikat 4 atom hidrogen. Kalau ini ada C2H6, berarti atom karbonnya berapa? Ada 2. Atom hidrogennya ada 6. Ternyata atom karbon tidak hanya bisa berikatan dengan atom hidrogen, tapi dia juga bisa berikatan sesama atom karbon. Di sini yang kita lihat, satu atom karbon yang pertama bisa mengikat 3 atom hidrogen. Kemudian antara karbon dengan karbon sudah terbentuk ikatan. Kemudian sisanya diikat dengan atom hidrogen. Sehingga keunikan atom karbon yang ketiga adalah dapat membentuk banyak ikatan kovalen. Ingat kembali, kalau awalnya CH4 kita buat struktur Lewis, lihat apa yang terbentuk. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan yang tugas kalian cari tahu. Oke. Apakah ikatan serah terima elektron atau sama-sama membutuhkan atau dan yang lainnya? Ingat kembali. Oke, yang keempat, lihat ada CH3 di ujung-ujungnya, kemudian ada CH2 di tengahnya, ada C, ada CH, itu apa lagi? Nah, kalau CH3 di angka yang pertama, artinya apa? Satu atom karbon mengikat 3 atom hidrogen. Tadi kan tangan karbon ada 4. Karena atom karbon tangannya ada 4, ternyata ada 3 hidrogen yang mau diikatnya. Maka sisa satu tangan lagi kemana? Ke atom karbon di sebelahnya yang di angka 2, ada CH2, dan begitu seterusnya. Pokoknya karbon itu dia punya tangannya 4. Kalau ada 2 hidrogen yang sudah diikatnya, berarti sisanya itu yang diikatnya karbon. Oke, sekarang ibu mau nunjukkan yang mana merupakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Dengarkan baik-baik. Atom karbon primer artinya adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lainnya. Namanya primer, berarti hanya satu atom karbon yang diikatnya. Kalau dia atom karbon sekunder, atom karbon yang mengikat 2 atom karbon yang lainnya. Berarti kalau 2 yang diikatnya karbon, sisa 2-nya lagi hidrogen. Kita cek dulu primer yang pertama yang mana. Kalau primer dibilangnya satu atom karbon mengikat satu atom karbon yang lainnya. CH3 ke CH2. Lihat CH3, kalau ada tanda 1 ini berarti dia menyebutkan karbon primer. Kenapa? Karena H yang diikatnya hanya 3, berarti sisa satu lagi tangannya kan. Tangannya satu lagi kemana? Diikatnya lah satu atom karbon sebelahnya yang CH2, sehingga bisa
terbentuklah 4 tangannya sempurna. Kemudian yang mana lagi? Paling ujung, CH3 yang di ujung, kemudian CH3 yang di bawah, kemudian ada CH3 di tengah-tengah sama CH3 di paling ujung sebelah kanan. Itu merupakan atom karbon primer. Kalau atom karbon sekunder mengikat 2 atom karbon lainnya. Yang mana dia 2 atom karbon lainnya? Perhatikan, kalau 2 atom karbon diikatnya berarti sisanya hidrogen. Carilah yang dia CH2. Berarti ada di nomor 2, kemudian 2 di bawah. Kenapa? Karena tadi tangan C ada 4, 2 untuk mengikat hidrogen CH2, 2 lagi kemana? Mengikat karbon yang di atas dan karbon di bawah. Itulah atom karbon sekunder. Kalau atom karbon tersier artinya apa? 1 atom karbon atau C mengikat 3 atom karbon yang lainnya. Artinya apa? Dia mengikat 3C dan 1H. Ingat lagi, karena tangannya cuma 4. Yang mana dia yang atom karbon tersier? Hanya 1, nomor 3. Kenapa? Karena dia CH sudah berikatan dengan H, udah 1 tangannya dipakai. Kemudian ke sebelahnya ke CH2, berarti C dengan C udah 2. Yang mana lagi? C ke bawah dengan CH2 lagi, berarti udah 3 C-nya. Mana lagi? C ke C yang AK 4, sudah 4, berarti pas tangannya. Ingat, kalau yang quaterner artinya apa? 1 karbon mengikat 4 atom karbon yang lainnya, berarti dia C cuman sendiri di tengahnya, dia nggak bisa berikatan sama H. Kenapa? Karena dia harus mengikat 4 atom C yang lain. Ada yang mana tandanya? Angka 4, artinya apa? Quaterner. Jadi bedanya kalau atom primer pasti hanya ada 3. Karena apa? Karena dia cuma ngikat C-nya 1. Kalau sekunder hanya pasti tersisa 2. Kenapa? Karena dia harus mengikat 2C yang lain. Tersier pasti sisanya 1 hanya. Kenapa? Karena dia harus mengikat 3C yang lain supaya kakinya pas 4. Dan quaterner tidak mengikat H. Kenapa? Karena dia harus mengikat atom karbonnya pas 4 sesuai dengan tangannya. Kalau dimasukkan lagi 1H, maka tangannya jadi 5, tidak sesuai dengan konfigurasi elektron dan elektron valensi dari atom karbon. Oke. Berarti yang kekhasan atau keunikan atom karbon yang keempat adalah dapat berikatan dengan sesama atom karbon. Oke, selanjutnya coba bedakan beberapa jenis ikatan karbon berikut. Yang pertama ada warna kuning, kemudian warna hijau, dan terus di bawah juga warna hijau. Nah, langsung saja, perbedaan dari ketiga jenis ikatan karbon berikut adalah bahwa yang berwarna kuning, perhatikan ikatan antara karbon dengan hidrogen. Yang terbentuk hanya karbon dengan karbon dengan karbon, berarti ada 3C. Kemudian di ujung-ujungnya berikatan dengan H. Garisnya hanya satu di antara tiap ikatan. Artinya dia apa? Dia hanya memiliki satu ikatan atau ikatan tunggal di antara tiap karbon, baik itu antara karbon dengan karbon ataupun dengan karbon dengan hidrogen. Perbedaan yang kedua, yang warna hijau di atas, perhatikan, sama, terdiri dari atom karbon dan hidrogen, tapi lihat garisnya ada yang dua, yang mana antara karbon dengan karbon, tapi tetap hitung jumlah tangan karbon, ada 4. Yang mana dia? Karbon yang pertama C dengan H ujung dengan ujung satu lagi, kemudian ada garis 2, kemudian dengan C, selebihnya ikatannya satu.
ikatan antara C dengan C yang ada 2 garisnya itulah yang merupakan ikatan rangkap. Artinya apa? Antara C dengan C membentuk ikatan rangkap. Sedangkan yang pertama tadi ikatan tunggal. Yang penting kaki C atau tangan C tetap 4. Yang mana ikatan rangkapnya? Antara karbon dengan karbon. Untuk yang di bawah, lihat garisnya ada 3 antara siapa? Karbon dengan karbon. Artinya apa? Membentuk ikatan rangkap 3. Sehingga sisa tangan karbon satu lagi mengikat si H yang pertama paling ujung sebelah kiri. Artinya setiap atom karbon bisa membentuk beberapa ikatan tunggal, ikatan rangkap, dan ikatan rangkap 3. Rangkap itu maksudnya 2 ya. Oke, maka keunikan atom karbon yang kelima adalah dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Oke. Selanjutnya, nah perhatikan rumus struktur berikut. Ada CH3, kemudian CH2, rangkap 2, CH2, kemudian ada CH, rangkap 3, CH. Sekarang ibu mau fokuskan kalian. CH3, kakinya tangannya di tengah ada satu garisnya. Berarti CH3 yang pertama mengikat 3 atom hidrogen. Sisa satunya kemana? Mengikat si atom karbon. Begitu juga dengan CH3 yang kedua sama seperti yang pertama. 3H diikatnya, sisanya ngikat yang karbon yang pertama. Oke, berarti garis cuman 1. Kalau CH2 rangkap 2, CH2 garisnya dilihat ada 2 di tengah. CH2 berarti 2 tangan C mengikat 2 atom hidrogen. Sisa 2 kakinya kemana lagi? Itulah yang akan membentuk ikatan rangkap. Kenapa? Kalau dipindahkan satu lagi hanya kurang karena H yang tersedia cuma 2, sehingga dibuatlah ikatan rangkap 2. Kemana ikatan rangkap 2? Mengikat CH2 sebelahnya. Begitu juga sebaliknya, saling mengikat. Karena kenapa? Ikatan kovalen, saling membutuhkan atau saling kekurangan. Pelajaran kelas 1. Selanjutnya CH rangkap 3, CH. Ingat, CH berarti hanya 1 H yang diikat, sisanya 3 lagi tangannya kemana? Mengikat CH sebelahnya dan sebaliknya. Berarti CH3 merupakan ikatan tunggal. Nama lain dari ikatan tunggal adalah alkana. Untuk rangkap 2 memiliki nama alkena. Sedangkan rangkap 3 memiliki nama alkuna, hanya di ujungnya yang berbeda. Ana berarti tunggal, ena berarti rangkap 2, sedangkan una berarti rangkap 3. Nah, sekarang bedakan lagi slide berikut ini. Ada namanya siklobutana, 2-metilbutana atau benzen, dan yang ketiga namanya aromatik. Perbedaan dari ketiga ikatan tersebut adalah bahwa kalau dia yang pertama itu merupakan nama lain dari alifatik atau rantai karbon terbuka, artinya apa? Semua ikatannya bisa terlihat terbuka semua. Kemudian kalau yang nomor 2 namanya siklik atau rantai melingkar, antara ikatannya itu saja, C dengan C dengan C dengan C, baru sekelilingnya H. Siklik artinya berputar. Sedangkan aromatik atau berikatan konjugat nama lainnya tertutup, berarti ikatannya bisa tertutup. Jadi atom karbon, rantai atom karbon itu ada bisa yang terbuka, bisa yang melingkar atau siklus berputar. Kemudian ada yang namanya tertutup atau berikatan konjugat. Nah, berarti
Yang keenam, ciri khas atau keunikan dari atom karbon adalah dapat membentuk rantai karbon terbuka, rantai karbon melingkar, dan aromatik atau tertutup. Oke, sampai di sini. Nanti kita masuk mengenai hidrokarbon yang pertama, yaitu alkana. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon yang pertama, yaitu alkana atau ikatan tunggal. Oke, tadi kalau senyawa hidrokarbon itu bisa terbagi dua. Yang pertama hidrokarbon jenuh dan yang kedua hidrokarbon tak jenuh. Yang termasuk hidrokarbon jenuh yaitu adalah alkana, artinya apa? Ikatan tunggal. Dia tidak memiliki rangkap, berarti dia yang sendiri. Itu artinya jenuh, nggak ada kawannya, bosan dia sendiri aja. Kan garisnya satu, makanya namanya hidrokarbon jenuh. Kita bisa bilang seperti itu ya. Kita cari kata-kata yang bisa kita pahami. Yang kedua hidrokarbon tak jenuh. Kita kan kalau jenuh itu kan sama dengan bosan. Berarti kan kalau supaya kita nggak bosan kan kita butuh kawan. Nah, yang termasuk hidrokarbon tak jenuh di sini ada alkena dan alkuna. Alkena tadi rangkap dua, berarti kawannya ada dua. Alkuna rangkap tiga, makanya disebut hidrokarbon tak jenuh. Kita bilang karena ikatannya banyak, rangkapnya, biar ada kawan gitu ya, biar cari pemahaman kita yang mudah. Oke, selanjutnya ini ada tata nama senyawa alkana menurut aturan IUPAC. Jadi atom karbon itu tadi kan bisa membentuk banyak ikatan dengan atom yang lain atau dengan atom karbon lainnya. Tadi ada CH4 yang pertama, kedua ada CH2H6 dan seterusnya. Nah, kita bisa buat lebih panjang lagi, tapi namanya berbeda. Ini ada beberapa aturan untuk penamaan senyawa alkana. Jadi nanti ini kalian baca, kemudian seperti apa cara memberikan namanya, itu nanti ibu berikan video untuk contoh soal memberikan nama untuk senyawa alkana. Yang penting kalian pahami dulu tata namanya ini, baru nanti kita masuk ke contoh soal supaya bisa langsung. Oke, ini dia beberapa, ada 6 aturan. Yang ketujuh itu urutannya. Selanjutnya ternyata alkana itu punya rumus umum alkana rantai terbuka, di mana alkana itu punya nama untuk tiap jumlah atom karbon berbeda-beda. Perhatikan, jumlah atom C, jumlah atom karbon, kemudian ada rumus molekul dan namanya katanya. Kalau jumlah atom karbonnya 1, rumus molekulnya CH4, artinya satu atom C ngikat 4 atom H. Kenapa? Tadi si C tangannya cuman 4, maka dia cuman bisa mengikat 4 atom H. Namanya metana. Lihat di ujungnya itu ana. Kenapa? Karena dia alkana. Ujung namanya aja kita ganti. Ini harus kalian hafal, wajib dihafal, karena ini akan dipakai untuk alkena dan alkuna. Sama namanya, hanya beda di ujungnya saja dan berbeda juga di rumus umum. Yang berbeda nanti hanya jumlah H saja. Jumlah C tetap, jumlah H untuk alkena dan alkuna berbeda. Namanya juga berbeda. Kalau misalnya di sini metana, nanti alkena namanya metena. Yang kedua, yang terakhir metuna. Ujungnya aja nanti dia berbeda. Etuna, propena atau propuna. Oke. Nah, selanjutnya, jika jumlah atom C adalah N buah, kita misalkan sama dengan N, maka rumus umum alkana rantai terbuka adalah CnH2n tambah 2. Contohnya, jika C-nya 1, berarti N-nya sama dengan 1, maka hanya 2N tambah 2. 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Maka
C1H4, tapi karena hanya C-nya cuma 1 nggak perlu ditulis, maka CH4. Contoh C2H6 berarti N-nya 2, CnH2n tambah 2, C2H 2 kali 2 4 tambah 2 6, maka C2H6. Begitu seterusnya, ini wajib dihafal. Oke, kemudian tadi sesuai aturan penamaan dari alkana, maka ada namanya penamaan untuk alkil atau gugus cabang. Nah, yang ini perbedaannya jumlah hanya berkurang 1 dari nama-nama alkana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau yang pertama CH4 namanya metana. Ternyata begitu dia menjadi alkil, apa itu cabang, nanti kita pelajari. Udah. Kemudian rumus molekulnya akan berubah. Apanya yang berubah? Hanya berkurang 1. Awalnya CH4 jadi CH3, sehingga nama di ujungnya awalnya akhiran ana akan diganti dengan akhiran il. Metana berubah menjadi metil. C2H6 awalnya siapa namanya? Etana. Kemudian kalau C4H10 butana, C5H12 ada pentana. C2H6 berubah jadi C2H5. Jumlah C-nya tetap, jumlah H berkurang 1. Maka etana akan berubah menjadi, cari apa dia? Nih, C3H8 kurang hanya 1, jadi C3H7. Begitu selanjutnya. C2H5 akan berubah menjadi etil. C3H7 awal propana jadi propil. C4H9 butil dan C5H11 menjadi itu. Oke. Ini bukan penamaan yang salah, memang karena akhirannya awalnya pentana menjadi il. Tapi biasanya cabang jarang lebih dari 3 jumlah C-nya. Oke, untuk penamaan senyawa alkena dan alkuna sama seperti senyawa alkana. Yang membedakan hanya ikatan rangkap. Kemudian penomorannya sudah, kemudian jumlah dari ikatan rangkapnya juga mempengaruhi nama. Kita masuk ke contoh soal berikut. Tulislah nama senyawa alkana berikut. Udah ada yang panjang, pertama CH3, CH2, CH3, kemudian ada ke bawah CH2, CH3, kemudian ada di bawah CH itu ada CH3. Langkah pertama yang kalian lakukan, carilah atom karbon paling panjang. Yang mana dia? Hitung jumlah C paling panjang dari semua sisi. Atas, kanan kiri boleh, bawah ke atas boleh, kiri kanan boleh. Yang nggak boleh dia nyebrang, itu nggak boleh. Lihat jumlah C yang paling panjang kalau kita lurus 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari CH3 ke ujung CH3 kiri ke ujung CH3 kanan ada 5. Kalau dari CH3 sebelah kiri ke ujung bawah juga ada 5. Berarti yang paling panjang ada 5. Yang paling panjang itulah yang kalian ambil sebagai rantai utama atau rantai induk. Oke, berarti ambil yang pertama, si rantai paling panjang. Sisa-sisanya merupakan cabang. Oke, tadi kalau yang jadi cabang maka akan berubah jadi il. CH3 awalnya kan CH4 jadi CH3. Metana jadi metil. CH2 dengan CH3 digabung, berarti jumlah C-nya ada 2 menjadi C2H5. Namanya etil. Memberi nomor dari mana? Dari yang paling duluan dapat cabang, sebelah kiri atau sebelah kanan. Dari sebelah kanan, masukkan nomornya. Berarti nomor satunya dari mana? Dari ujung kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 CH3 sebelah kiri. Cara buat
Penamaan. Masukkan nomor cabang pertama, tapi sesuai adat. Etil sama metil mana duluan? Dapat etil. Etil berada di cabang di karbon nomor 3, maka namanya 3 etil. Antara huruf dengan angka dikasih garis, huruf dengan huruf spasi. Kemudian ada lagi cabangnya, ada siapa? Metil berada di nomor 2 karena kita memulainya dari sebelah kanan, berarti 3 etil 2 metil itu merupakan nama dari si cabang. Pentana itu merupakan nama dari rantai utama karena jumlah C-nya ada 5 sehingga dimasukkanlah namanya pentana. Maka alkana tersebut memiliki nama 3 etil 2 metil pentana. Oke, untuk penjelasan mengenai contoh soal penamaan atau tata cara penamaan alkana, alkena, dan alkuna, Ibu akan menyajikan video dan kalian saksikan, kemudian nanti kalian kerjakan soal yang Ibu berikan. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Ibu harap kalian dapat benar-benar mendengarkan, menyimak dengan baik penjelasan berikut karena materi termasuk sering masuk UTBK. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.